Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi pendengar, kembali dari kawasan Jalan Durian nomor 1 ND. Kita ikuti Warta Berita Daerah untuk edisi hari ini, Jumat 25 April 2025 dengan sari berita. Komisi Pemilihan Umum ND kembalikan sisa dana hibah Pilkada 2024 ke pemerintah daerah ND. Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores siapkan para puar jadi alternatif destinasi wisata di daratan. Inilah berita selengkapnya bersama saya, Christine Senda. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten ND secara resmi mengembalikan sisa dana hibah penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2024 kepada pemerintah daerah Kabupaten ND. Selengkapnya, Lady Badin melaporkan. Komisi Pemilihan Umum ND mengembalikan sisa dana hibah penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2024 dengan total dana yang dikembalikan mencapai 4,3 miliar lebih. Pengembalian dana tersebut dilakukan dalam pertemuan yang berlangsung di ruang kerja Bupati ND pada Selasa lalu bersamaan dengan penyampaian laporan pelaksanaan seluruh tahapan Pilkada 2024. Ketua KPU Kabupaten ND Wilhelmus Hermantolose kepada RRI menyampaikan bahwa langkah ini merupakan bentuk nyata komitmen lembaganya dalam menjaga akuntabilitas dan efisiensi anggaran. KPU Kabupaten ND dan ini telah menyampaikan laporan penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2024 dan laporan pengelolaan atau penggunaan dana hibah yang dipercayakan kepada Kabupaten ND, serta dalam pelaksanaan laporan itu juga menyampaikan sisa penggunaan dana hibah. Secara sistem, pengembalian sisa penggunaan dana hibah sudah dilakukan tanggal 9 April tahun 2024. Maka secara formal melalui dokumen kita menyampaikan laporan kemarin di tanggal 22 April tahun 2024 di ruang kerja Bapak Bupati ND. Ia menambahkan seluruh tahapan Pilkada serentak 2024 di ND telah berjalan dengan lancar dan tertib, mulai dari persiapan teknis hingga pemungutan dan penetapan hasil. Pilkada tersebut telah menghasilkan pasangan bupati dan wakil bupati terpilih untuk masa jabatan 2025-2030. Dalam kesempatan tersebut, Ketua KPU ND juga mengucapkan terima kasih untuk semua pihak yang telah bersama menyukseskan Pilkada serentak tahun 2024. Adapun sisa dalam pengelolaan itu berdasarkan efisiensi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten ND pada tahapan dan kegiatan serta pengadaan. Serta juga ada dua tahapan yang tidak dilakukan, yaitu tahapan perseorangan karena kita pada Pilkada serentak ini tidak ada pencalonan perseorangan, dan juga pada tahapan sengketa karena kita juga tidak adanya sengketa. Maka untuk itu KPU juga mengembalikan dana sisa sebesar sekitar 4,3 miliar. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintahan Kabupaten ND yang sudah mempercayai KPU dalam pengelolaan dana hibah, dan juga terima kasih atas kerjasamanya serta semua unsur pemerintahan dalam pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024 di Kabupaten ND yang berjalan aman, lancar, dan sukses. Wilhelmus Hermantolose berharap praktik efisiensi anggaran ini menjadi standar dalam setiap penyelenggaraan pemilu mendatang. Dirinya menegaskan bahwa akuntabilitas bukan hanya soal pelaporan, tetapi juga menjadi bagian dari kepercayaan publik terhadap demokrasi lokal. RRI ND, Lady Badin melaporkan. Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores siapkan para puar jadi alternatif destinasi wisata di daratan di dalam kota Labuan Bajo. Dari RRI SP Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan.
Kawasan Parapuar merupakan kawasan hijau terbuka yang dikelola langsung oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores. Kawasan ini terletak di Desa Golobilas, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. PLT Direktur Utama BPO LBF Frans Teguh mengatakan kawasan Parapuar merupakan kawasan otorita yang dipersiapkan untuk menjadi alternatif destinasi wisata darat terbaru di Labuan Bajo. Yang diharapkan menjadi destinasi alternatif baru di Labuan Bajo Flores untuk memberikan kesempatan kepada wisatawan yang berkunjung ke sini agar tidak hanya monocentrik ke marina atau ke aktivitas di laut atau di taman nasional, tetapi juga bisa bermain ataupun ruang-ruang yang pergi challenging ke daratan dan sekaligus juga memberikan tujuan untuk berkunjung ke destinasi lain di Flores. Parapuar sendiri saat ini sedang dalam proses pengembangan di mana pihak BPO LBF sedang gencarnya mempromosikan kawasan ini agar dikenal wisatawan dan menarik minat para investor untuk berinvestasi di kawasan Parapuar. Tugas khusus untuk mengelola kawasan dengan kawasan yang tadi itu ada di Parapuar. Jadi hari ini atau sekitar beberapa waktu kami telah mendorong untuk memastikan terkait dengan kondisi Parapuar. Tanah seluas 400 hektar ini kedepannya akan dikembangkan menjadi destinasi wisata yang mana akan terbagi menjadi 4 zona, yaitu zona budaya, zona rekreasi, zona alam liar, dan juga zona petualangan. Beberapa kegiatan juga gencar dilakukan BPO LBF dengan menjadikan Parapuar sebagai lokasi penyelenggaraannya, yang melibatkan para pelaku UMKM, komunitas pelaku wisata, dan juga stakeholder. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan. Sementara itu, Wakil Bupati Ngada Bernardinus D. Ngebuh resmikan gedung Taman Kanak-Kanak Waibela di Desa Waibela, Kecamatan Inerie, Kabupaten Ngada. Laporan Nikolaus Makumeli. Dalam rangka mencerdaskan anak bangsa dan pemerataan pendidikan anak usia dini di wilayah Kabupaten Ngada, Wakil Bupati Ngada Bernardinus D. Ngebuh SP resmikan Taman Kanak-Kanak Waibela, Desa Waibela, Kecamatan Inerie, Kabupaten Ngada pada Kamis 24 April 2025. Dengan diresmikannya gedung Taman Kanak-Kanak Waibela tersebut, Wabu Bernardinus berharap lembaga tersebut menjadi tempat di mana anak-anak dididik sejak usia dini melalui peningkatan kualitas pendidikan serta membangun generasi yang hebat menuju Indonesia emas. Dirinya juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada segenap lapisan masyarakat, para kepala sekolah, serta para kepala desa yang telah berkontribusi pada giat tersebut. Dengan memohon berkat Tuhan Yang Maha Kuasa, pada hari ini Kamis tanggal 24 bulan April tahun 2025, saya Bernardinus D. Ngebuh SP, Wakil Bupati Ngada, dengan ini meresmikan gedung sekolah DKK Waibela, Kecamatan Inerie, Kabupaten Ngada, demi meningkatkan kualitas pendidikan, membangun generasi yang hebat menuju Indonesia emas. Dengan diresmikannya TKK Waibela oleh Wakil Bupati Ngada, salah satu tokoh muda serta pegiat sosial, Dedi Nage kepada RRI menuturkan bahwa momen peresmian tersebut mendapat dukungan penuh oleh seluruh lapisan masyarakat serta seluruh stakeholder yang berada di wilayah tersebut. Dirinya mengharapkan dengan diresmikannya gedung TKK Waibela yang baru tersebut, kiranya generasi penerus bangsa dapat dididik dan dibentuk karakternya sejak usia dini. Peresmian ini juga didukung oleh seluruh masyarakat di sini, guru-guru dan semua stakeholder di sini yang hari ini diresmikan langsung oleh Wakil Bupati Ngada. Jadi ini lahir benar-benar dari semangat dan dukungan kuat dari masyarakat. Berkaitan dengan peresmian ini juga, masyarakat tuh semuanya tuh terlibat baik untuk memberikan support melalui tenaga, juga support biaya-biaya untuk melancarkan seluruh rangkaian acara peresmian ini. Selain untuk membangun ini juga didukung oleh
masyarakat, baik tenaga dan juga support material dan uang yang dikumpul oleh masyarakat. Artinya harapannya bahwa dengan adanya peresmian gedung TK yang baru ini, kita mendukung supaya generasi ke depan bisa dididik dan bentuk dari usia dini. Ditambahkan Dedi Nage, dukungan masyarakat terhadap pembangunan gedung TK KW Bela sangat tinggi, baik melalui sumbangan tenaga maupun dalam bentuk material. RRI Ende Nikolaus Makumeli melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Siaran ini juga bisa Anda dengarkan melalui rri.co.id dan RRI Digital. Kita beralih ke berita lainnya. Perum Bulog Cabang Bajawa menyatakan optimisme mampu memenuhi target penyerapan beras lokal tahun ini. Hingga akhir April 2025, Bulog telah menyerap sebanyak 14 ton dari target 130 ton yang telah ditetapkan. Selengkapnya, Suimam melaporkan. Kepala Bulog Cabang Bajawa Daini Niksan OBJ kepada RRI Kamis 24 April 2025 menjelaskan penyerapan beras akan semakin meningkat memasuki puncak musim panen yang diperkirakan terjadi pada Mei mendatang. Pihaknya optimistis di bulan Mei penyerapan akan meningkat karena saat ini baru memasuki musim panen. Dikatakan untuk wilayah penyerapan beras lokal ini mencakup beberapa kecamatan di Kabupaten Ngada seperti Kecamatan Soa dan Bajawa Utara. Ada itu di Soa dengan di Bajawa Utara sudah kami serap di dua wilayah itu. Untuk di Natibeos ini di Aisesa, di daerah persawahan Aisesa. Menurut Daini, target penyerapan 130 ton pada tahun ini merupakan bagian dari upaya mendukung ketahanan pangan serta meningkatkan serapan hasil pertanian lokal. Ditambahkan, Bulog Cabang Bajawa berharap sinergi dengan petani dan pemerintah daerah terus diperkuat agar distribusi dan ketersediaan beras di wilayah Ngada dan Nagekeo tetap terjaga, terutama menjelang musim panen raya. Meninggalnya Sri Paus Fransiskus setelah rangkaian Oktav Paskah dinilai sebagai wujud sikap luar biasa seorang hamba Tuhan. Rufinus Wula melaporkan. Hal ini disampaikan Justina Mogi, guru SMAK Suradikara Ende kepada RRI pada Rabu 23 April 2025. Menurut Justina, momen wafat Paus Fransiskus bukan hanya menyentuh sisi religius, namun juga syarat makna spiritual yang mendalam. Ia mengakui bahwa hidup dan mati manusia sepenuhnya berada dalam tangan Tuhan. Justina menilai Paus Fransiskus benar-benar ingin agar perayaan kebangkitan Tuhan Yesus tetap menjadi pusat perhatian umat Katolik di dunia. Ia menjelaskan bahwa jika seorang paus wafat di tengah rangkaian Trihari Suci atau saat Paskah, maka fokus umat Katolik kemungkinan besar akan bergeser dan perayaan yang semestinya mengagungkan kebangkitan Tuhan bisa tersisihkan oleh duka atas wafatnya seorang pemimpin gereja. Namun meninggalnya Paus Fransiskus setelah Oktav Paskah memperlihatkan kerendahan hati beliau sebagai pelayan Tuhan. Kita tahu bahwa gereja Katolik, dalam hal ini Katolik Roma, punya proses yang luar biasa, dan saya pikir proses ini bukan hanya proses manusia, tapi juga melibatkan Roh Kudus. Dan kita selalu percaya bahwa Tuhan pasti menyiapkan pengganti yang luar biasa, yang punya keutamaan-keutamaan yang juga luar biasa. Karena gereja Katolik butuh sosok yang luar biasa di tengah tantangan zaman yang begitu luar biasa ini. Tapi kita berharap bahwa, dan kita selalu percaya bahwa Tuhan pasti sudah menyiapkan sosok yang luar biasa untuk menggantikan Kristus. Sebagai seorang pendidik, Justina merasa bahwa teladan ini layak dicontoh. Menurutnya, dalam kehidupan sosial lebih baik mengalah untuk kebaikan bersama daripada mempertahankan ego pribadi. Ia mengatakan bahwa prinsip mengutamakan kepentingan banyak orang selalu ia tanamkan kepada para siswanya. Lebih jauh, Justina mengatakan bahwa Paus Fransiskus
dikenal karena keberpihakannya terhadap seluruh ciptaan. Ia aktif menyuarakan perlindungan terhadap alam, salah satunya melalui sikap gereja terhadap proyek geotermal yang ditolak oleh masyarakat. Ia menilai warisan pemikiran Paus Fransiskus tentang ekologi dan keadilan sosial akan terus relevan dalam konteks global. Maka beliau bukan hanya pemimpin rohani tetapi juga suara hati manusia di dunia. RRI Ende Rufinus Fula melaporkan. Kementerian Agama Kabupaten Manggarai menggelar kegiatan bimbingan manasik haji kepada 33 jemaah calon haji yang siap diberangkatkan ke Tanah Suci pada Mei mendatang. Laporan Mario. Hal ini disampaikan Justina Mogi, guru SMAK Suradikara Ende. Kementerian Agama Kabupaten Manggarai menggelar kegiatan bimbingan manasik haji selama 5 hari mulai tanggal 21 hingga 25 April 2025. Bimbingan diberikan kepada 33 calon jemaah haji yang siap diberangkatkan ke Tanah Suci pada Mei mendatang. Kegiatan ini dihadiri oleh semua jemaah dengan tujuan untuk memberikan pembekalan, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan selama nanti menjalankan ibadah haji. Calon jemaah haji ini tersebar di 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Reok berjumlah 14 calon, Kecamatan Langkerembong 13 calon, dan Satar Mise Barat berjumlah 6 calon jemaah. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun lalu yang hanya memiliki belasan peserta. Menurut Anik Musfida, petugas penyelenggara haji Kementerian Agama, kegiatan ini merupakan pembekalan persiapan keberangkatan jemaah haji ke Tanah Suci. Materi manasik haji yang disampaikan tidak hanya mencakup aspek agama, tetapi juga kesehatan dan tanggung jawab pemerintah daerah. Manasik haji kepada jemaah haji tahun 2025 sebanyak 33 orang untuk kota Manggarai. Materi sudah diterima sejak tanggal 21, semua jemaah haji hadir. Tahun kemarin jemaah kita hanya belasan, tahun ini 2 kali lipat dari tahun kemarin, berjumlah 33 orang tadi tersebar ke 3 kecamatan di Manggarai. Ini pembekalan untuk jemaah haji yang berangkat. Pemateri manasik memberikan materi itu agar jemaah haji bisa mengikuti dan melaksanakan pembekalan persiapan pemberangkatan haji, baik secara fisik maupun mental mereka harus dipersiapkan. Dan materi manasik itu bukan hanya materi manasik haji soal agama saja, syariat Islam saja, tetapi juga dari dinas kesehatan terkait kesehatan mereka, terus dari pemerintah daerah yang bertanggung jawab juga memberikan materi secara langsung. Anik berharap agar kegiatan haji ini dapat berjalan dengan aman dan lancar, baik saat kepergian maupun kepulangan dari Tanah Suci. Petugas haji ini biasa saja, ya semoga berjalan setiap tahun pelaksanaannya lancar dari awal sampai dengan pemberangkatan, bahkan sampai pemulangan nanti di bulan Juli, pemulangan haji di awal Juli. Sementara itu, salah satu peserta bimbingan, Fardiani, merasa senang telah mengikuti kegiatan ini. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Agama yang telah membimbing peserta dan berharap agar kegiatan haji ini dapat berjalan lancar. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita sudah melaksanakan bimbingan haji yang luar biasa ya bersama kawan-kawan semua. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dalam menjalankan ibadah haji ini, diberi kekuatan, dan terima kasih kepada kantor Depak yang telah membimbing kami. Semoga perjalanan kami semua lancar dan doa-doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Haji ini menjadi haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Dengan adanya bimbingan manasik haji ini, diharapkan para calon jemaah haji dapat lebih siap dan memahami tata cara ibadah haji yang benar. Kementerian Agama Ruteng berkomitmen untuk memastikan kelancaran dan keselamatan jemaah haji selama menjalankan ibadah nanti di Tanah Suci. Dari Manggarai, Mario melaporkan.
Laporan dari Mario sekaligus menutup Warta Berita pagi ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Christine Senda. Selamat pagi.